pelayanan ini bahwa setiap apa yang saya ingin sampaikan adalah bagian dari pengalaman yang saya lalui bersama dengan Tuhan dan juga keluarga. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan ini datang pada saya pribadi dan juga kepada keluarga saya secara khusus, dan hal ini juga ada rema yang Tuhan nyatakan yang saat ini kita bisa berbagi. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat 11. Mari sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat yang ke-11. 2, 3. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat saya membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, ada satu kata yang membuat saya fokus pada kata ini, kata menganggap dia. Bagian pasal 11 ini bicara tentang iman. Jadi kalau iman dengan kata menganggap, saya pikir ini sebuah kontradiksi atau kontra pengertian dengan iman sendiri. Coba kita lihat ayat 1 pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saya mulai pelajari bahwa menganggap itu sebenarnya artinya apa. Nanti kita akan lihat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Jadi iman bukanlah hidup tanpa pergumulan. Jadi kalau bicara iman, ada doktrin tersendiri untuk belajar tentang iman. Apa itu iman? Jadi ada doktrin secara teologis untuk kita pelajari bersama. Apa itu iman? Tapi bagian ini kita akan lihat bagaimana iman itu bekerja. Nah, Bapak Ibu, iman justru lahir di tengah keterbatasan, keraguan, dan penantian panjang kita. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu? Tentu dasarnya adalah iman. Nah, iman sejati bukan berarti tidak pernah goyah. Ada pasti goyah. Contoh iman sudah dijelaskan di pasal 11. Tetapi memilih kembali percaya kepada Allah meskipun pernah lemah. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya iman itu bekerja. Jadi saya tidak masuk kepada doktrin iman. Nah, itu anak dari Bapak Gembala. Jadi kita lebih memahami tentang doktrin iman. Tapi hal ini menjadi dasar di mana Roh Kudus memberi pengertian apa sebenarnya iman dan bagaimana bekerja. Yang pertama, iman adalah keputusan hati yang menetap pada Allah yang setia. Kata Yunaninya hegesato. Jadi kebenaran firman Tuhan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Nah, ini yang membuat saya bertanya-tanya ketika saya membaca bagian ini. Seorang salah menganggap apa sebenarnya menganggap. Jadi kalau saya anggaplah. Jadi sesuatu yang santai dan biasa saja. Ternyata dalam pengertian bahasa Yunani hegesato bukan dugaan, tetapi sebuah ketetapan batin untuk percaya bahwa Allah sungguh setia. Setia juga bukan sesuatu yang biasa, tapi setia dalam kata pistos. Terus janji yang benar dan apa yang dia firmankan pasti terjadi. Itu kata menganggap dari seorang Sarah. Meskipun pada pengalamannya Sarah ketika mendengar janji itu dia tertawa, seolah dia tidak percaya. Tapi dia tidak mengaku, enggak, saya enggak tertawa. Tapi malaikat Tuhan sesungguhnya engkau tertawa. Tertawa itu melihat sebuah keadaan, fakta biologis yang membuat dia sebenarnya tidak dapat lagi memiliki keturunan. That's all, that's it. Tapi firman Tuhan mengubah sehingga dia menganggap berketetapan hati bahwa sungguh Allah itu setia. Jadi iman tidak hanya berkata mungkin Tuhan akan menolong saya, tetapi hati ini memutuskan, saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan karena Dia setia. That's all, that's it. Itu titik sampai di situ. Jadi si seorang Sarah ini menganggap
Jadi iman adalah keputusan hati yang menetap pada Allah yang setia. Itu yang dilakukan oleh seorang sahabat. Kita akan lihat bagian yang kedua. Bagaimana iman bekerja? Iman melihat pribadi Allah lebih besar daripada situasi atau keterbatasan. Salah menghadapi fakta Allah Bapak Ibu sudah lanjut usia. Masalah biologis yang secara keilmuan nggak akan bisa menyakiti. Yang kedua, secara biologis mustahil mengganggu. Yang ketiga, keadaan sama sekali tidak mendukung. Situasi saat itu tidak mendukung, justru malah dia akan ditertawakan ketika nanti dia akan menyampaikan. Namun ia menetapkan percaya bahwa kemustahilan itu bukanlah batas bagi Allah. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menembus ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu tidak mengikuti kalendernya manusia. Kita yang mengikuti kalender. Iman itu memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu bukan berarti kita tutup mata lalu membayangkan muka Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu berarti segala kehidupan kita itu koridornya adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi bukan sebuah kondisi. Memandang kesetiaan Tuhan bukan keterbatasan diri. Jadi salah melihat diri. It's something impossible. Gak mungkin. Tapi salah melihat pribadi Allah. Ketika dia menerima janji ini, sudahkah dia mengalami banyak mujizat? Justru dia percaya. Abraham suaminya pasti, saya pikir saat dia keluar dari Ur Kasdim, pada saat dia keluar dia berdebat, dia berdiskusi, benarkah ini? Benarkah ini? Tetapi iman Abraham dan iman Sarah menunjukkan bahwa dia melihat ada sosok pribadi yang besar. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2025 kemarin, saya dengan istri dan anak-anak saya bilang, kita berdoa, jangan biarkan tahun ini lewat sebelum Tuhan memberkati kita. Itu sebelum kami masuk Desember. Jadi saya ingat pergumulan seorang Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, bergulat, dia bilang, jangan pergi sebelum engkau memberkati saya. Jadi firman itu terngiang-ngiang dalam benak saya. Saya bilang sama Tuhan, jangan biarkan tahun ini lewat sebelum Tuhan memberkati saya. Bapak Ibu, sebelum istri saya mempersiapkan kue Natal, kami dapat cacar air sekeluarga. Jadi saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, yang saya minta itu berkat Tuhan. Apa yang dapat penyakit? Saya baru sejak 43 tahun saya baru mendapatkan cacat dan betapa tidak enaknya. Sampai dalam benak saya bilang, Tuhan, mungkin waktu pertama kali penyakit ini ada di dalam manusia ini adalah penyakit kutukan. Sakit Tuhan. Lalu membekas ini ada, masih ada bekas-bekas ini, saksi hidup sejarah. Sampai di akhir, di awal tahun, saya yang paling terakhir. Saya bersyukur kepada Tuhan. Lepas dari itu kami semua sembuh. Satu lagi penyakit mata. Istri juga kena. Yang cacat juga istri juga kena. Jadi kami gantian sakit. Sampai kemarin itu family gathering, mata saya juga masih tanda-tanda sakit. Nah, Bapak Ibu, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan lewatkan tahun 2025 sebelum Tuhan memberkati kami. Penyakit 2, sekeluarga kami dapat. Lalu adik saya yang paling kecil di Bulungan bertanya, sakit, kok gantian aja sakitnya? Saya
tandanya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Dia cuma bilang, amin, puji Tuhan. Saya bilang, saya bukan berkata omong kosong dengan ini. Siapa yang bilang penyakit itu berkat? Susah untuk mengatakan itu berkat. Padahal apa yang kami minta itu adalah Tuhan memberkati kami. Kenapa Tuhan izinkan dua penyakit yang cukup serius menurut saya? Karena semua kami demam, Bapak Ibu. Mungkin menurut orang ini kecil, tapi ini bagian dari pengalaman spiritual kami untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi saya bilang, jangan kita sudah berdoa seperti itu. Saya sampaikan ke keluarga, jangan katakan Tuhan itu tidak baik. Tuhan tetap baik. Kalau Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, ini berkat. Kenapa? Karena kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena itulah panggung di mana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya melalui kesembuhan kita. Yang saya tidak pernah mengalami penyakit itu, Tuhan izinkan saya bisa mengalaminya dan saya bisa mengalami kesembuhan dari semua itu. Dan ini menjadi kesaksian buat saya. Dan di awal-awal tahun ini, tahun di Januari, saya bilang ini berkat Tuhan. Jadi belajar untuk mengerti dan kebenaran firman Tuhan ini yang datang kepada kami untuk kami tetap menetapkan hati percaya kepada Tuhan. Sakit nggak apa-apa, kita tetap berdoa minta kesembuhan. Keluarga dan om kami datang, tante kami datang. Saya bilang saya nggak berani salaman, aku nanti nempel. Saya bilang berdoa aja. Puji Tuhan ada di hubungan. Jadi saya bilang ini berkat. Kalau yang ada lagi sakit bergumul sama Tuhan, imani. Ini tempat di mana Tuhan akan menunjukkan mujizat. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat bagian yang ketiga. Bagaimana iman bekerja? Iman memilih mempercayai Tuhan di atas fakta. Ini remanya Bapak Ibu. Iman tidak menolak fakta. Sarah, Daud, dan juga Musa. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, fakta yang ada adalah di depan laut, di belakang tentara Firaun. Apakah si Musa bilang nggak ada laut, nggak ada tentara, duduk sampai mati? Enggak. Tapi di depan itu adalah tantangannya, Bapak Ibu. Di belakang pun tantangannya. Apa yang harus dilakukan Musa? Musa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Maukah belah laut? Bapak Ibu, kalau saya memposisikan Musa pada saat itu, mungkinkah Tuhan laut sebegini luasnya bisa terbelah hanya dengan lautan ini? Tapi Musa tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia lakukan apa yang ada di depannya. Dia lewati. Dan akhirnya dia bisa lewat. Mereka bisa lewat. Faktanya ada. Dia tidak menyangkal fakta. Yang kedua, Daud menghadapi raksasa Goliat. Apakah dia bilang enggak, dia kecil? Enggak. Dia bukan turunan raksasa. Ini fakta di depan dia. Dia tidak menyangkal itu, Bapak Ibu. Justru dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan yang memimpin barisan Israel. Coba Bapak Ibu bandingkan. Orang sekelas Goliat punya pengalaman perang didatangi seorang gembala Daud yang hanya mengatakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Secara logika, secara fakta, gak mungkin kamu akan menang. Siapa Tuhan itu? Goliat mungkin berkata seperti itu. Tetapi Daud, Bapak Ibu, dia percaya bahwa apa yang ada di dalam hatinya, imannya kepada Tuhan mengubah situasi itu. Sehingga seorang Daud yang tidak punya pengalaman apa-apa, yang tidak punya pengalaman perang, ilmu pun tidak, dia hanya mendatangi Goliat dalam nama Tuhan. Itu iman, Bapak Ibu. Bukan dengan pedang. Justru waktu dia diberikan pedang, diberikan baju zirahnya, ketopongnya,
berusaha menghancurkan singa atau apapun yang membuat domba. Itu saja pengalaman. Tapi iman yang membuat situasi. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Sarah pun tidak menyangkal fakta yang ada. Dia melewati usia senja, ada kelemahan. Mungkin orang-orang di sekitarnya menertawakan. Mungkin janji ini juga diceritakan kepada orang-orang di sekitar. Ada orang yang miris sehingga Sarah diam. Tapi dia berkata, saya tidak menolong fakta itu. Saya memang secara biologis saya haus. Saya tidak bisa menemukan apapun, apalagi anak. Tapi dia menetapkan hati untuk meninggalkan fakta itu dan melihat Tuhan yang sendiri. Percayakan kita bahwa Tuhan dapat membawa fakta hidup kita yang jadi pergumulan kita menjadi berkat dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Setia Tuhan itu katanya pistos, bukan sekedar setia dalam hati manusia yang bisa berubah. Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Jadi Alkitab itu berarti setia secara absolut. Jadi absolut itu sudah nggak ada sesuatu yang bisa menyangkal itu. Absolut. Tidak mungkin gagal dan selalu menepati apa yang Dia janjikan. Itu Tuhan kita. Jadi sangat miris kalau kita punya Tuhan yang begitu setia, tetapi kita percaya kepada apa yang kita miliki atau kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal itu. Artinya karakter Kristus adalah karakter yang setia, Dia tidak pernah bisa menyangkal itu. Jadi fakta apapun yang ada di depan kita saat ini, pastikan iman kita memutuskan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan akan menolong. Apapun itu, Bapak. Saya tidak pernah berhenti menyaksikan kehidupan saya secara pribadi. Pengalaman saya tadi, saya mau anak-anak saya foto rambut. Jadi saya juga ikut foto rambut. Di bagian sini masih ada bekas luka. Saya bilang, jangan dia bertanya. Kalau dia bertanya, saya bisa bersaksi. Dia bertanya, Pak, ini mau dicukur agak tipis supaya nggak kelihatan bagian ini. Saya bilang, atur aja mana yang bagus. Terus dia bilang, kenapa ini Pak? Puji Tuhan. Saya mulai cerita bersaksi. Dan saya kecelakaan, tapi tidak ada pendarahan di bagian dalam, bagian luar aja. Oh iya, saya kenapa Pak? Saya kecelakaan tunggal. Orang kucing kaki patah 7. Hah? Patah 7 Pak? Iya, kaki harus dipet. Tapi jalannya sampai bagus di operasi. Enggak. Waduh, enggak. Jadi apa Pak? Berdoa. Satu kali saya tidak begitu, dia agak kecil. Oh, lalu dia tanya kembali. Kalau si dokter bilang ini harus dipet, proses pemulihannya 3 bulan. Oh gitu. Jadi sampai nggak dioperasi? Enggak. Saya bilang saya cuma berdoa. Urut pun enggak juga. Dan minum minyak bintang. Minyak apa itu? Saya bilang enggak. Saya nggak minum apa-apa. Kalau yang minum. Jadi sampai enggak ini. Iya, saya cuma berdoa. Saya berdoa Tuhan. Dia mungkin nggak tahu agama saya apa. Tapi apa yang saya sampaikan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin saya tidak menyebut nama Tuhan pada saat itu. Tapi saya yang Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu. Ini bagian di mana saya bisa bercerita. Bapak Ibu, Sarah tidak menetapkan hati pada dirinya sendiri yang melihat fakta kehidupannya, tetapi pada Tuhan yang selalu menepati janji. Pengalaman demi pengalaman. Allah tidak pernah gagal menjaga firman. Firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Percaya. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Pasti
Jadi mulai sekarang, ayo kita tetapkan untuk memutuskan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi karena pilihan iman itu selalu membawa kekuatan, mengandung. Jadi satu bangsa Israel kalian kita. Siapa yang tidak kenal Israel? Bapak Ibu. Iman yang menetapkan hati pada Allah menghasilkan mujizat, pemulihan. Ada kekuatan baru dan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan bilang kuasa itu akan ada pada Roh Kudus itu turun. Hari Minggu itu sudah mulai. Saya mendapat tema yang baru menyampaikan bahwa ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 16. Saya bilang sama mereka, mari kami jalan bersama kita. Saya bilang, Bang, apa buahnya? Dia mulai sebut sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, lalu kemasan. Ya, itu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apa tandanya? 9 buah. Itu harus ada. Jadi kami iman, kalau kamu belum bisa sabar, koreksi itu buah apa? Tidak bisa setia, kalau tidak bisa menguasai diri, kalau tidak bisa melawan. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa melakukan apa-apa. Kuasa itu ada dalam diri. Tandanya adalah buah roh. Jadi iman bukan sekedar anggapan. Iman adalah keputusan batin yang mantap berdasarkan kesetiaan Tuhan, didasarkan pada karakter Kristus. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan sekedar pikiran kita. Jadi Allah yang berjanji, kita diputuskan salah adalah Allah yang setia, sehingga yang mustahil menjadi mungkin dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan seorang salah. Tuhan yang berjanji itu setia, dan apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Dalam Roma pasal 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi iman kita kepada Tuhan, kepada Allah, ini dasar. Janji Tuhan, apapun yang Tuhan sudah sampaikan, itu tidak mungkin gagal. Jadi kalau belum atau kita mengalami sesuatu yang mungkin paradoks atau kontradiksi atau apapun itu dengan apa yang pemikiran kita, jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan. Tuhan tahu cara memberkati kita. Tuhan tahu waktu yang tepat memberkati kita. Jadi iman juga bukan hanya sekedar bicara berkat secara jasmani, tapi iman terutama bicara pada kekekalan. Kalau Tuhan memberikan kita hidup yang kekal, masa Dia akan melupakan kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita? Tidak akan. Firman Tuhan sudah katakan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal. Apapun dalam kebenaran firman Tuhan, baca, lakukan, hidupi, minta Roh Kudus turun, berbuahlah dalam kebenaran firman Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa untuk kita melewati semua apapun itu, Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, yang akan kita lalui, itu adalah proses di mana Tuhan akan membentuk kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ingat Musa, ingat Daud, pengalaman yang tidak menghilangkan fakta sama sekali, tapi menjalani semua itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Yang hanya mengatakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Katakan dalam pergumulan kehidupan kita saat ini, aku menghadapi pergumulan dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada saya. Imani bahwa saat ini dulu, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin tidak sama sekali karena kita terbaik. Bapak Ibu, apapun itu, ayo kita terkoneksi dengan Tuhan. Imani, putuskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Firman